Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Shalom untuk adik-adik kami semua yang ada di Huta Galung, masih tetap bersuka cita. Oke, adik-adik, Tante ada sedikit pengumuman sebelum kita jauh melangkah untuk ibadah kita ya. Nah, gereja kita akan mengadakan lomba, yaitu lomba untuk menghias telur, yaitu telur Paskah. Nah, adik-adik semuanya, untuk anak-anak kami yang ada di Jemaat GMI Bukit Sion ya, yang ada di Siantar, kita boleh menghias telurnya itu, nanti disuruh mama papanya boleh mengirimkan ke grup GMI Bukit Sion ya. Paling lama ditunggu untuk sampai tanggal 11 April. Nah, untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang di Huta Galung, boleh juga untuk berlomba untuk menghias telur ini. Nanti om yang ada di sana bisa untuk memotonya juga ya, untuk dikirimkan ke tante-tante kita yang ada di sini. Boleh diunjuk untuk Om Taufik. Om Taufik ya om ya, kita minta bantuan untuk Om Taufik supaya boleh mengerahkan semua anak-anak kita untuk menghias telur Paskah. Oke adik-adik, ditunggu ya kiriman fotonya. Terima kasih. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum kita jauh melangkah untuk beribadah, kita berdoa dulu ya. Semua duduk dengan tenang, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini boleh beribadah kepadamu Tuhan untuk memperingati hari Paskah. Semua karena anugerah kebaikan-Mu, terpujilah Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Hadirlah Engkau Bapa di hati dan pikiran kami semua, sehingga Tuhan kami boleh berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bernyanyi, kita akan bernyanyi. Ayo semua bangkit berdiri ya, nanti diikuti gerakan Tante Ilona dan Tante Putri. Hopipa, hopipa. Masih tetap berdiri memuji-muji Tuhan, kita bernyanyi, lihat ada pelangi. Lihat ada pelangi, warnanya oh indah sekali. Kuning, hitam, merah, putih, dan hijau yang terang.
Adik-adik kita bernyanyi Hidup Tanpa Yesus seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona, seperti Dona, seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona, ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup tanpa Yesus seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona, seperti Dona, seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona, ada lubang kosong di dalam hatimu. Mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu ya. Dibawakan Tante Putri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan berkati kami. Saat ini Tuhan yang baik, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan yang akan kami berikan. Dan semoga persembahan itu Tuhan berguna bagi gereja kami. Dan semuanya itu hormat kembali bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Masih semangat untuk menunggu cerita firman Tuhan ya? Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante minta semua duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini ya Bapa, kami masih Engkau izinkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari kebangkitan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau sudah bangkit Tuhan Yesus. Ajar hamba Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan bahasa sesederhana mungkin Tuhan. Pakai mulut hamba Bapa, pakai hikmat hamba Tuhan untuk bisa menyampaikan firman yang surut kehendak-Mu Bapa, dan anak-anak hamba boleh mengerti Tuhan. Tolong mereka pribadi lepas pribadi Bapa agar mereka boleh konsentrasi adanya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam putra yang hidup kami berdoa dan bersyukur atas semuanya. Amin. Shalom adik-adik. Tante mau menyapa semua kalian. Selamat Paskah buat kita semua. Tante mau menyapa dulu mau bilang selamat Paskah kepada anak-anak kelas Batita. Selamat Paskah Abraham. Selamat Paskah Cipito. Selamat Paskah buat yang lain-lainnya. Dan Tante juga mau menyapa kelas kecil.
Wah, siapa kira-kira masih kelas kecil? Oh iya, selamat Paskah Given. Selamat Paskah Paul. Sekarang Tante mau menyapa kelas tengah. Di kelas tengah ada Ivana. Selamat Paskah Ivana. Selamat Paskah Renat Siombing. Iya, Renat kan udah kelas 2, udah di kelas tengah dong. Sekarang juga Tante mau nyapa kelas besar. Selamat Paskah anak-anak kelas besar. Di kelas besar ada Flora, ada Kenly. Pasti mereka semua udah besar-besar ya. Selamat Paskah buat kalian anak-anak sekolah minggu siang kelas besar. Ya, dan tentunya Tante juga tidak lupa menyapa anak-anak sekolah GMI yang ada di Huta Galung. Selamat Paskah Gibril, selamat Paskah Putri, selamat Paskah Emma, selamat Paskah Trisna, juga yang lainnya. Bagaimana kabar kalian? Tetap sukacita kan? Ya, hari ini kita bersuka cita karena hari ini adalah hari Paskah. Memang hari Minggu, tapi minggu ini beda dengan minggu-minggu yang lainnya kan? Karena hari ini hari Paskah. Ayo, siapa yang tahu apa di hari Paskah itu? Mau tahu kan? Mau tahu kan? Ayo kita lihat videonya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Adik-adik, tadi kita lihat kan Ibu Maria dan Ibu Magdalena dan ibu-ibu yang lainnya, sahabat-sahabatnya pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dan mereka melihat kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Ini membuat Ibu Maria menjadi sangat sedih. Ibu Maria menjadi tahu siapa yang mengambil Tuhanku, siapa yang mencuri Tuhan. Ibu Maria dan Ibu Maria sangat sedih. Maka mendadak tadi muncul seorang malaikat di belakang Ibu Maria yang bilang kepada Ibu Maria, Tuhan yang kamu cari telah bangkit. Kan sudah dibilangnya pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Mendengar itu Ibu Maria menjadi senang, sukacita. Dan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu juga menampakkan diri ke murid-muridnya. Murid-muridnya terkejut. Ada yang bilang, itu hantu, itu hantu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku bukan hantu, lihat tanganku. Hantu tidak mempunyai daging. Aku mempunyai daging, lihat tanganku. Ada bekas pakunya, lubangnya kan. Dilihat sama Thomas, betul memang ada bekas pakunya. Dan apa kata Tuhan Yesus? Aku lapar, hantu tidak lapar, tapi aku lapar, kata Tuhan Yesus. Memang betul, Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Kubur kosong. Kat nanti situ ya, deh. Kubur kosong melambangkan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Jumat kemarin, Jumat Agung kita melihat Tuhan Yesus disalib dan meninggal. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kuburnya. Dia bangkit dari kuburnya. Kuburnya kosong. Tahu nggak kalian apa arti kebangkitan Tuhan Yesus ini, kubur kosong ini? Ini ada 3 artinya loh adik-adik. 3 artinya. Pertama, menandakan kalau Tuhan itu berkuasa atas maut. Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas dosa. Kubur kosong tadi, Tuhan Yesus berkuasa atas dosa karena dia betul-betul adalah Tuhan. Sehingga dia bisa melawan maut. Yang kedua, arti yang kedua, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, maka Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, maka kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi hidup yang baru bagi kita. Kita hidup bukan percaya sama Tuhan Yesus, kita hidup bukan lagi di bawah kuasa dosa. Tante, gimana maksudnya hidup bukan di bawah kuasa dosa? Seperti ini, ada yang pernah nggak mamanya marah-marah karena ada kesalahannya? Dia bukan sadar, tapi ikut marah. Ada nggak seperti itu? Iya tante, aku kayak gitu. Ada yang ngomong seperti itu kan? Iya tante, aku kayak gitu. Mamaku marah, aku sebetulnya nggak mau marah ya tante. Tapi entah kenapa iblis yang ada di hatiku membuat aku melawan, membuat aku berontak. Aku ikut marah. Iya, harusnya kita udah kalah sama itu kan, kita udah kalah sama dosa kan? Harusnya kita bisa menang melawan dosa karena Tuhan Yesus sudah memberi hidup baru kepada kita. Kita bukan lagi ada di bawah kuasa dosa. Atau ada yang lain enggak? Iya tante, aku sebetulnya kan tante taunya kalau main game itu lama-lama itu udah pekerjaan iblisnya tante. Tapi entah kenapa sulit kali aku lepas loh tante dari main game ini. Aku jadi lupa PR ku tante. Padahal aku udah mau, kalau malam-malam aku berdoa kan tante, Tuhan ingatkan aku besok supaya aku bisa mengerjakan. Tapi besoknya tante aku kalah melawan keinginan dagingku sehingga PR ku jadi numpuk. Ya, itu juga harus dilawan. Tuhan Yesus kubur kosong menandakan tadi Tuhan Yesus sudah memberi hidup baru bagi kita. Kita sudah harus menang melawan dosa. Kita harus bukan lagi di bawah kuasa dosa. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, ada tadi bilang dia nggak mau marah tapi marah. Ada yang bilang dia udah mau belajar tapi dia tetap asik main game. Kita hanya yang perlu kita lakukan hanya berdoa kepada Tuhan. Kita langsung berdoa sama Tuhan, minta Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita supaya kita menang melawan dosa. Karena tadi apa tante bilang? Yang kedua, hidup kubur kosong menandakan Tuhan Yesus sudah memberi hidup baru bagi kita. Hidup baru artinya hidup kita bukan lagi di bawah dosa, tapi kita udah hidup menang melawan dosa. Dan yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus, kubur kosong, kebangkitan Tuhan Yesus itu menandakan Tuhan Yesus bangkit dan akan naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang benar-benar percaya kepadanya. Jadi kalau sekarang, kalau kita meninggal, kita jangan lagi takut mau masuk neraka atau enggak. Mau meninggal sekarang, besok, nanti, atau kapan aja. Kita tidak perlu lagi takut atas kematian. Karena satu hal yang pasti, kematian orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sudah disediakan Tuhan Yesus tempatnya di surga.
Ya adik-adik ya, itu sudah dilakukan Tuhan Yesus dengan kubur kosong seperti film kita tadi. Jadi tadi kan ada Tante Nelly tadi bilang kan, Tante Syahaan menghias telur Paskah. Iya, telur Paskah juga melambangkan hidup baru. Jadi sekarang setelah kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga, kita punya hidup baru. Kita hidup bukan lagi di bawah kuasa dosa. Dan kalau kita meninggal juga, kita sudah punya hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Ya itulah ya adik-adik ya. Terima kasih yang sudah dengarkan Tuhan. Yuk bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa Tuhan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kematian-Mu dan kebangkitan-Mu yang memberi hidup kekal bagi kami Tuhan. Tuhan ajar kami ya Bapa supaya kami tetap percaya kepadamu, tetap berjaga-jaga di dalam segala tingkah laku kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, dalam Putra-Mu yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi sebab Dia hidup. Semua diundang untuk bangkit berdiri ya adik-adik. Kita sudah akan menutup ibadah kita, ibadah Paskah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemani kami dari awal hingga ibadah kami ini berakhir Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus untuk kebangkitan-Mu yang memberi kami hidup. Terima kasih untuk sukacita yang selalu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau terus setia menemani kami di tengah kondisi kami yang masih berjauhan satu dengan yang lain saat ini. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk semua hal-hal yang ajaib yang terus Engkau kerjakan dalam hidup kami dalam menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan anak-anak kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua di rumah, selamat merayakan Paskah ya. Ingat, Paskah itu hari kemenangan di mana Yesus telah mengalahkan maut. Nah adik-adik, pertama tadi Tante Nelly sudah ingatkan bahwa kita akan mengadakan lomba menghias telur Paskah. Adik-adik silakan menghias telur Paskah dengan cantik, kemudian minta tolong papa mamanya memfotokan, kalau boleh divideokan juga, nanti dikirim lewat grup jemaat ya, grup WA Jemaat GMII Bukit Sion. Nanti tante semuanya akan menilai siapa yang layak mendapatkan juara dan nantinya adik-adik akan dapat hadiah tentunya.
termasuk juga yang ada di Huta Galung. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoanku.